50.000 cukupkah untuk 10 hari ke depan? Kira-kira menunya apa aja ya? Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Main di vlog Inara TV channel. Tadi ke pasar, dari pasar itu jam 9 kurang ya. Berangkat jam 7.30, selesai jam 9 kurang 15. Dan ini Main baru ngeberesin, ini tepat jam 3 sore. Mama itu memang tergantung banget dari anak. Kalau Main bayi ya, mungkin kalau seraja Sarhan udah bisa kita kondisionalkan. Cuman kalau si bayi ini agak susah. Kadang dia udah kita tidurin nih, netein, tapi ternyata nggak mau lepas teteknya, susah. Ini langkah awal sebelum food wraps. Ini biasanya Main rapiin dulu kulkasnya. Nah tuh kan kulkasnya udah bersih. Ini Main udah ngebersihin tuh, jadi biar enak nanti naroknya. Nah sekalian juga, nah tuh sekalian food kontainernya juga bisa dipakai. Ini juga habis ya tuh. Jadi memang harus dipastikan dulu bahannya emang bener-bener kosong, baru kita bisa ngolah ya. Jangan sampai mau bazir, begitulah kira-kira. Yuk kita lanjut. Kita nge-food wraps. Ini belanjaan Main. Totalnya berapa ayo? Dan ini Main informasiin juga menu yang jadiin referensi. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, dukung Main dengan cara mensubscribe YouTube channel Main. Subscribe blog Inara TV dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Once again. Pasti wadah food container. Terus ini talenan Main tuh udah begini bentuknya karena seringnya dipakai. Ini talenan yang khusus sayur. Kalau untuk buah beda. Terus plastik. Ini plastik yang akan dipakai buat tempat bagian-bagian dari yang kurang baik. Nah terus untuk yang nanya, ini tuh wadah pink. Main udah informasiin. Jadi belinya tuh di toko yang nyediain bahan-bahan kue. Itu di dekat sini kayak kios-kios gitu pasti ada kan. Nih namanya apa? Suitable for use in microwave oven. Biasanya ini tuh dipakai buat yang orang jualan. Tahu kan kalau GoFood itu jualan misalnya kerang asam manis, sos padang kayak gitu tuh. Jadi yang dikirim intinya tuh yang emang buat jualan ini. Makanya dia memang nggak terlalu besar. Nah ini Main tuh beli yang ukuran memang 2000 ml ya kalau satuannya ya. Jadi ukurannya gede. Nah tuh gambarannya. Karena sayur Main kebutuhannya besar. Dan memang dia waktu itu kalau nggak salah sih 25, harganya 125 kalau nggak salah. Tuh jadi cukup banyak ya karena Main butuhnya besar. Dan memang kekurangannya beda ya Main ini. Nih yang ini kan tuh keras banget tuh. Tapi dia paling besar kan ukurannya segini nih. Nah kalau yang ini tuh lebih gede lagi. Cuman ya ini tuh lihat oyot-oyot. Ada plus dan minus ya karena harganya juga beda jauh. Kalau yang ini kan kemarin 89.000 itu dapat isi 17, itu aneka ukuran. Sedangkan kalau yang ini ukurannya gede semua. Intinya sih kalau dia lebih melenyot, nggak terlalu sekeker ini. Nah, cuman yang ini nih susah nyari yang ukuran gedenya. Dan kalau yang ini juga lebih ya melenyot dan tuh ya gitulah. Ada memang wadah-wadah yang ukuran gede, tapi harganya mahal banget. Buat Main ini yang paling murah. Karena efeknya Main tuh pernah nyobain ya, sayur itu langsung dimasukin plastik, itu biasanya cepet kisut. Terus buluk deh pokoknya, tampilannya jelek banget. Dan kalau ditaruh di wadah, yang penting wadah sih kayaknya kalau Main liatin itu mereka yang penting itu kedap air. Bukan kedap air sih, gimana ya? Maksudnya jangan terlalu kepapar udara karena udara itu yang bikin dia kisut. Makanya kalau ditaruh di wadah-wadah kayak gitu segernya lebih lama karena Main pun udah ngebuktiin langsung. Dan food wraps ini bukan barang baru buat Main tuh dan rapin dari anak cuma 2 sampai sekarang anak 3. Dari di Ciledug sampai sekarang udah di Sawangan Depok hampir 4 tahun. Gak usah lama-lama, lanjut kita nge-food wraps. Untuk sawi kayaknya jadi item rutin ya dibeli setiap kali belanja.
dibikin sayur bening enak, buat bikin mie goreng juga enak. Dan ini main cara penyimpanannya, ini dipotong aja bonggolnya, dipasin sesuai wadah yang kita punya. Intinya gini sih ya, kita tuh kalau bisa dibikin simple, ya disimpelin aja, nggak usah dibikin ribet banget. Wadah kita adanya bentuknya kecil, ya disesuaikan aja. Memang idealnya jangan dipotong ya. Karena kalau yang main rasain ketika sayuran dipotong itu mungkin ada bakteri yang masuk di area yang terbuka ya. Jadi otomatis lebih cepat busuk. Beda cerita kalau memang masih bonggol utuh. Tapi mau gimana? Karena kan wadah kita juga harus disesuaikan. Ini pakcoy, main juga beli pakcoy. Pakcoy enak tuh tinggal rebus terusan dikasih bumbu racik. Kita bikin pakai base-nya bawang putih, udah enak banget. Ini dijadiin satu tempat aja biar menghemat tempat. Kacang panjang minggu ini main lebih banyak untuk belinya. Kacang panjang ini bisa dibikin sayur, atau kalau kita nggak sempat pagi-pagi dibikin pecel juga enak kok. Pecel itu udah paling gampang. Buat busui pasti tahu kan, itu lapar mulu. Apalagi yang bayinya anak cowok nih kayak Main, neteknya kuat banget. Makanya kalau kita nggak sempatnya masak, bikin pecel udah paling gampang. Tinggal direbus-rebus, dikasih bumbu kacang, udah jadi. Sawi putih kan ada ya yang warnanya agak pucat. Kalau Main lebih suka yang warnanya hijau kayak gini, dan Main hanya membeli satu. Simpannya juga tinggal diletakin aja tanpa perlu dicuci. Nah, selada ini bisa buat temen lalapan, bisa juga buat nemenin bikin roti di pagi hari. Roti telur enak banget. Ada Main beli 2.000 dapat segini. Bonggolnya tadi nggak terlalu bagus, makanya langsung Main potong aja dan diletakkan di wadah tanpa perlu dicuci lagi dan lagi. Wortel, Main ini beli wortel hampir setiap belanja, pasti wortel item rutin banget. Main sengaja nih pilih yang wortelnya ini yang pendek tapi berisi, biar kita kalau ngupasnya nggak terlalu capek ya. Kalau gede banget itu kadang bagian tengahnya tuh keras banget. Dan ini Main belinya wortel yang lokal ya. Terus kalau masalah penempatan nih, Main sih nggak repot ya. Kalau memang masih ada luang tempat nih kayak gini kan, dia nggak tapi penuh banget, Main campur aja sama yang lain biar nggak menemuin kulkas juga. Ini Main beli putren juga. Kalau putren Main cara penyimpanannya taruh aja, nggak usah dibuka. Karena lagi dan lagi nih base pengalaman Main, bisa jadi pengalaman yang lain beda ya. Itu kalau dibuka cepet kisut, cepet hitam, dan cepet busuk. Mendingan biarin aja kayak gini, lebih awet nantinya. Untuk buncis Main beli nggak terlalu banyak ya. Ini buat tambah-tambahan kalau bikin sayur sop. Oh iya, di rumah itu Main jumlah yang makan itu total ada 5 orang ya. 2 orang dewasa, 2 anak Abang Raja hampir 10 tahun. Jalan 10 tahun ya Bang Sarhan 6 tahun, dan bayi ini udah MPASI. Di fix semua anggota di rumah Main udah makan semuanya. Dan kita meskipun badannya kecil, makannya tuh banyak. Kalau ngemil sih nggak terlalu, tapi makan pokok itu sehari 3 kali loh. Yang pada tahu Main secara personal ya, kita tuh makannya banyak meskipun badan kita kecil. Timun nih buat temen cemilan ya di siang hari ini, taruh kulkas tinggal dipotong tuh udah adem banget buat tenggorokan. Ini cara penyimpanannya sama, tanpa perlu dicuci, langsung aja diletakin di dalam wadah. Main campur sama tempat buncis karena masih ada yang sisa. Tips-tips nih kalau mau beli toge mendingan langsung di tukang toge, karena kalau kita beli toge di tukang sayur itu sebenarnya dia juga ngambil juga sama tukang toge. Tukang toge itu dia cuma jualan toge doang, biasanya bareng sama tempe. Nah kalau kita belinya di tukang sayur, biasanya dia tukang toge yang nitip di tukang sayur, otomatis dia kan ngambil untung juga ya. Karena biasanya Main ini beli 1 kilo di tukang toge 10.000, tapi kalau di tukang sayur 12.000. Sedangkan 2.000 itu lumayan loh, kalau buat dibeli yang lain tuh bisa dapat yang lain. Tuh tips simple Main. Belilah toge di tempat tukang toge, jangan di tempat tukang sayur ya.
Toge ini termasuk item sayur mayur yang murah meriah. Ini Main beli sekilo. Setiap belanja Main selalu beli sekilo. 1 kilo ini jadi 2 wadah besar kayak gini. Ini dibikin buat pecel enak, buat disayur enak, buat ditumis enak. Terus mau dijadiin bakwan juga enak. Pokoknya sedep, murah meriah. 10.000 coba. Kalau jajan bakso, pangsit deh ya. Kalau bakso udah nggak dapet. Pangsit cuma dapat 1 mangkok. Lah ini toge 1 kilo 10.000. Kenyang, bisa dibikin banyak menu. Simpel juga cara pengolahannya. Perlu dicuci langsung tempatkan aja di wadah. Main nggak pernah pakai alas-alas ya. Karena yang pernah Main coba ya sejauh ini aman-aman aja. Bahkan Main pernah mencoba 2 minggu sekali belanja tanpa perlu pakai tisu-tisuan, tetap awet. Tergantung suka-suka cara orang. Kalau inilah cara Main. Pakai cara ini sebenarnya juga bisa bikin hemat pengeluaran nih, beli sayur yang pak-pakan kayak gini. Kalau di pasar biasanya kondisinya masih seger banget ya, bukan sayuran sisa. Lontong 5.000 untuk sayur asem. Kaki Sahan, jangan jahat. Kita requestnya mau apa? Kembang kol, alhamdulillah nih biasanya bonggolan tuh gede-gede. Kali ini kembang kolnya kecil, jadi bisa beli lebih murah. Karena kembang kol sama paprika sama brokoli harganya beda tipis, ternyata ya mahal loh. Kalau kemasan kecil kayak gini kan enak nih, belinya nggak terlalu banyak. Dan Main beli 2 bonggol kecil kayak gini. Cara penyimpanan juga sama, langsung aja ditaruh di wadahnya. Bumbu dapur, kali ini perbumbuan dapur Main banyak yang kosong. Main beli sepak kayak gini, isinya lengkap semua. Nah kalau Main sih cara simpannya langsung ditaruh aja di dalam kulkas kayak gini, di dalam wadah ditutup. Nggak tahu sih ini caranya termasuk benar atau enggak, tapi selama ini Main cara penyimpanannya kayak gini. Mungkin ada masukan dari teman-teman, boleh di komen ya. Kalau kalian itu cara penyimpanan bumbu dapur itu kayak gimana? Kita bisa saling berbagi informasinya. Nih 1 pak aja udah lengkap kayak gini, semua yang dibutuhkan untuk bumbu dapurnya ada. Pengen banget Main olahan kemangi, terus pengen bikin nasi liwet, makanya Main beli kemangi. Kemangi 3 ikat ini 3.000. Kemanginya seger banget, kayaknya fresh banget ya. Langsung aja Main simpen di wadah kayak gini. Ada sih yang bilang kalau menyimpan kemangi itu digantung aja. Cuman Main ya ditaruh di wadah aja kayak gini. Malah saya bikin sambal, bisa bikin sambal kecap. Kayaknya jeruk limau ini penting ya buat sedep-sedepan kalau kita bikin sambal juga olahan lainnya. Main sih beli nggak terlalu banyak ya, segini aja. Untuk tomat, Main beli yang kondisinya kenceng-kenceng. Meskipun nggak terlalu merah. Ini beli secukupnya aja. Karena pada dasarnya di rumah Main, karena mayoritas masih anak kecil ya, dan males masak bolak-balik, makanya Main pedesan-pedesan itu jarang. Paprika tadi Main juga beli yang hijau, biasanya untuk paprika hijau lebih murah ya. Tahu kayaknya rutin ya, wajib banget tahu itu ada. Nah, cara penyimpanan tahu biasanya Main letakkan di dalam wadah kayak gini. Airnya langsung diganti dengan air yang bersih dan kondisi tahunya harus tenggelam. Beli 1 ikat gini 4.000 ya, mau yang kecil mau yang besar sama aja. Yang itu juga 4.000, jadi 2 ikat ini 8.000. Murah kan? Bikin pepes tahu enak tuh pakai kemangi juga. Aduh. Pokoknya yang namanya masak nggak ada obat, pasti lebih hemat dan lebih murah. Nah ini penampakannya, tahunya dalam kondisi tenggelam dan dicek 1 minggu sekali biar airnya nggak bau. Kita pengen masaknya nanti-nanti. Kulit nggak naik ya ternyata, alhamdulillah. Tahu kulit kayaknya juga item yang wajib. Dibikin semur enak, dibikin tahu isi enak. Ini Main beli 30.000.
10 itu 4.000. Jadi 4.000 isi 10. Kalau main beli 30 otomatis 12.000. Coba 12.000 dapat tahu sebanyak ini. Ditumis enak, dibikin tahu isi enak, dibikin semur enak, dibikin sayur pun enak. Ada obat kan? Yang namanya masak dan belanja di pasar itu lebih hemat. Tapi memang ada kekurangannya juga sih ya. Biasanya kalau pasar itu lebih kotor. Kalau pasar yang modern ya memang nyaman, cuman harganya juga beda. Intinya ada plus dan minus. Untuk penyimpanannya main nggak perlu taruh air karena memang ini langsung dibikin olahan setengah jadi. Kalau disimpan lama bisa direndam air. Tempe main beli 2 ini 10.000, jadi satu papan ini 5.000. Pas bener wadahnya 2 10.000. Bakso sebenarnya nih main kepengennya sih bikin bakso sendiri, tapi apalah daya sekarang itu waktunya belum memungkinkan. Mungkin nanti kalau si bayi Sakil itu udah segede Sarhan kali ya, udah agak enakan. Ini bakso main beli satu bungkusnya 5.000, beli 2 bungkus hanya 10.000. Lumayan ya buat bikin bakso, enak. Kalau lagi mager weekend tuh pengen rebus Indomie pakai bakso juga enak. Ini meskipun baksonya murah ada tanggal expirednya loh, jadi ya bukan curan banget, murah meriah banget deh namanya ke pasar, nggak ada obat. Tomat tanpa perlu dicuci langsung disimpan di wajan dan ini akan dimasukkan ke freezer. Kemarin tuh Main ceritanya ngeliat orang bikin cemilan dari otak-otak. Dan Main belilah ini. Kemarin resepnya gampang, mungkin nanti next Main bakal bagi-bagi percobaan Main resep bikin cemilan enak dari bahan otak-otak di pasar kayak gini. Ini murah banget loh, satu bungkusnya hanya 5.000. Kalau bikin sendiri juga bisa sih, terserah ya, suka-suka. Kalau untuk saat ini kendala Main musuh terberatnya masih waktu. Jadi dibikin simple, jangan dijadiin beban. Kita yang paling tahu, kita yang mengerti, maka disesuaikan semuanya dengan kebutuhannya kita. Nah nih bumbu pecel andalan. Main beli bumbu pecel terus asem karena memang minggu ini banyak juga ya kebutuhan yang habis untuk perbumbuan. Kemiri, terus ketumbar ini habis. Minggu ini Main nyetok ikan-ikanan, tapi ikan-ikanan bukan ikan hidup. Ini total belanja Main 52.000 loh di tukang ikan doang. Beli cumi seperempat, terus beli teri sama ikan. Ini semuanya seperempat 52.000. Teri ini buat nemenin bikin sayur asem. Lauknya bisa ikan teri digoreng campur kacang tanah. Sedep banget. Bikinnya juga gampang loh. Nanti kapan-kapan Main share ya. Kalau untuk ikan-ikanan ini Main menyimpannya di dalam kulkas. Kulkas biasa ya, bukan di freezer. Dan lagi kan, kebutuhan hewani biasanya menyedot slot belanja lebih besar ketimbang sayur. Sayur sih murah, tapi lauknya yang lumayan nih. Next selanjutnya Main beli cumi, sama cuminya seperempat. Tuh, cuminya cumi kering. Dibuat nasi liwet enak, dicabein enak, digoreng doang juga enak, mantap pokoknya.
selanjutnya ini Main juga beli ikannya seperempat. Pokoknya total beli 3 bahan ini 52.000. Simpan aja di wadah yang sekiranya cukup sama ukurannya. Ini lumayan banyak ya. Ikan-ikanan kayak gini sebenarnya digoreng aja dulu tuh udah enak. Nemenin makan sambil pakai sambal sama sayur udah enak banget. Pokoknya nih, selagi kita bersyukur makan apa aja jadi enak. Kalau nggak bersyukur mau makan seenak apapun nggak ada rasanya kecuali dongkol. Kulit pangsit ini Main beli di pasar. Kulit pangsit ini sebenarnya yang kualitasnya nggak terlalu bagus karena nggak terlalu lentur ya. Cuman masalahnya penggunaannya Main mau bikin cemilan. Ini buat apa yang lentur-lentur karena nanti toh pengen dibikinin kayak keripik gitu ya. Terus nanti dibumbuin. Bawang-bawangan, Main stok bawang-bawangannya menipis, makanya belanja kemarin juga menyetok untuk bawang-bawangan. Kalau bawang-bawangan Main simpannya di luar ya. Gak terlalu banyak belinya, dipasin aja. Karena kalau kebanyakan juga nanti banyak yang rusak. Selama ini sih Main sesuai aja, gak banyak juga yang kebuang. Ada nih orang yang katanya nyimpan bawang-bawangan itu dibuka, terus ditaruh di kulkas. Main udah pernah nyoba. Malahan numbuh akar, numbuh atasnya. Terus ada juga sebagian yang bilang katanya bawang-bawangan ya lebih enak udah dikupas, ditaruh di kulkas. Kalau Main sih tetap di luar. Sekalipun kalau lagi mood banget nih, lagi moodnya bagus, tenaganya bagus, bikin bumbu inti yang baru langsung ditaruh di kulkas. Oke ya. Kamu pakein yang ini dulu ya sayang ya. Yang bopel-bopel dulu ya. Udah dibersihin baru kita masukin stok yang baru. Ini Main belinya juga nggak banyak ya. Bawang merahnya mantap nih, gede-gede. Main beli seperempat aja. Kalau bawang putih masih aman, makanya Main nggak nyetok lagi. Dan ini bawang bombay. Bawang bombay kayaknya Main sih lebih banyak pakai bawang bombay ya. Dan Main lebih senang pilih bawang bombay itu yang kecil, jadi bisa langsung sekali masak atau ngepasin ya. Kalau gede-gede itu harus berkali-kali masak, jadi kayaknya nggak enak gitu. Mendingan langsung sekali masak. Si bayi udah mulai menguasai emaknya tuh, lihat tuh. Ini nama ngerecokin beda tipis ya kalau si bayi. Tuh lihat tuh. Untuk kentang Main juga beli nih, kentang Main beli sekilo. Sama kalau kentang mah disimpannya di luar aja. Ini bareng santan. Main sejauh ini pakai santan lebih banyak yang santan jadi ya. Padahal lebih enak yang parut loh. Ada ngarang praktisnya ya, karena memang nggak nyimpen banyak juga yang santan fresh. Padahal kalau nyimpen santan fresh itu gampang loh, tinggal ditaruh di freezer. Cuma Mainnya ya kadang duitnya udah yang dibawa udah habis, terus kepengen ringkes malas ke pasar lagi, ya udah pakai yang ada aja. Nah, daun bawang seledri kayaknya item wajib banget nih. Beli 2000 tuh, lumayan dapetin banyak ya. Belum kegiatan belanja selalu Main ngepasin sama stok di kulkas, maksudnya biar nggak mubazir. Inilah dia belanjaan Main.
Sebenarnya kalau langsung dikerjain nggak memakan waktu lama, tapi karena berhubung Maiin ini di Sambi, lagi nge-food traps, tiba-tiba bayi ngambek, harus nidurin, harus netein, harus ngasih makan, alhasil baru selesai. Saat nge-food traps dan ini baru selesai maghrib. Penting pada semangat ya, repot di satu waktu tapi selebihnya nanti akan santai. Dan inilah dia uang yang Maiin belikan untuk 10 hari ke depan. Beberapa item yang memang tidak dibeli di pasar, alias ini stok dari kulkas karena sekalian Maiin ngebersihin kulkas. Lagi dan lagi sebelum melakukan kegiatan belanja dicek dulu isi kulkas baiknya agar nggak mubazir. Kayak ayam ini juga Maiin stok sisa dari kulkas. Menunya apa aja untuk 10 hari ke depan, ini dia yang bisa dijadikan referensi. Itu dia daftar menu yang bisa dijadikan referensi. Maaf ya kalau menu Maiin dianggap sederhana. Terus terang kalau Maiin pribadi ini lebih fokus yang penting makan. Karena patokan Maiin ini diajarin sama orang tua dan mertua. Kalau perut kita kenyang, insya Allah tuh lancar aktivitas. Bisa lebih fokus, anak-anak pun jadi antibodinya lebih kuat ya. Gak usah nganeh, gak usah belibet, yang penting makan. Mungkin nanti kalau kita anak-anaknya udah agak besaran, bisa improve untuk menu dan lain sebagainya, bisa dikembangkan jadi lebih enak lagi dan banyak variasinya. Kalau dibawa berat semuanya akan berat, tapi kalau disyukuri insya Allah nikmat banget. Kan 1 hari 3 kali dan kalau pagi biasanya random. Dan untuk video hari ini semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan share ya. Dan di follow juga Instagram Maiin di @bloginara. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.